Oke, ini sudah terrecord ya. Jadi kita langsung mulai aja. Hari ini saya akan coba untuk jelaskan gimana menginputkan data atau insert data di tabel yang telah kita buat kemarin ya. Oke, langsung aja. Jadi untuk database-nya kita pakai yang sebelumnya yang sudah kita buat, namanya universitas. Di sini saya pakai SQL Yolk, jadi biar apa namanya, biar gampang dilihat query-nya ya. Kalau nanti pakai command prompt biar takutnya nggak jelas nanti query-nya. Jadi di sini saya pakai SQL Yolk. Nah, kalau pakai SQL Yolk pastikan di sini database-nya sudah terselect ya. Di mana namanya ini? Di ya ini kumpulan database-nya ini pastikan sudah terselect universitas, atau untuk memastikan teman-teman bisa pakai use ini. Use universitas untuk memilih database atau masuk ke dalam database yang telah dibuat. Untuk menjalankan query ini, use universitas ini, teman-teman pilih execute query, atau teman-teman bisa pencet tombol F9 di keyboardnya. Yang ini ya. Jadi di sini udah muncul di bawahnya, harusnya di sini dia muncul universitas. Karena tadi kita sudah pilih universitas ya. Nah, di sini kita coba buat dulu tabelnya. Kita coba buat tabelnya, misalkan kita buat tabel mata kuliah gitu ya. Jadi query-nya adalah create tabel mata kuliah. Ini di materi sebelumnya teman-teman bisa lihat. Nah, sini misalnya di tabel mata kuliah itu ada kode kuliah atau kode MK gini dengan tipe data. Misalkan saya pengennya tipe datanya adalah integer. Misalnya ya, teman-teman nanti bisa pakai char atau varchar boleh. Lalu di sini saya isi primary key-nya. Nah, artinya di sini saya menentukan kode mata kuliah ini sebagai primary key dari tabel mata kuliah. Lalu saya buatkan lagi kolom, misalnya nama kuliah. Di sini saya kasih tipe datanya adalah varchar, panjangnya adalah 50. Lalu ada jumlah SKS gitu misalnya, integer. Misalnya seperti ini ya. Kita tiga kolom aja. Nah, di sini kita blok dulu query-nya, lalu kita execute. Oke, di sini sukses ya. Misal sukses, nggak ada errornya, harusnya aman. Nah, untuk melihat seperti biasa, kita show tables. Nah, ini udah ada mata kuliah. Atau teman-teman di refresh aja SQL Yolk-nya. Nah, di sini udah muncul tabel mata kuliah. Oke, sampai di sini kita sudah bisa membuat satu tabel mata kuliah ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menginputkan data ke tabel mata kuliah ini? Jadi, query untuk menginputkan data ke dalam tabel itu menggunakan query insert into nama tabelnya apa? Ini saya buatkan query-nya dulu ya. Values-nya, nah ini adalah value-nya. Jadi secara garis besar,
Cara untuk menginputkan data ke tabel adalah seperti ini. Insert into nama tabel. Nama tabelnya yang sudah dibuat. Values-nya apa yang ingin diinsertkan. Contoh, misalkan saya ingin menginputkan data, misalnya seperti ini ya. Saya ingin menginputkan data kode mata kuliahnya sama dengan 001. Terus nama mata kuliahnya itu sama dengan, karena ini integer jadi nggak bisa 001 ya. 1 itu aja ya. Nama mata kuliahnya misalnya basis data lanjut. Ini karena dia string jadi harus ada tanda petiknya. Lalu saya ingin menyimpulkan jumlah SKS-nya sama dengan misalnya 5 gitu, 5 SKS. Ini ya. Inilah datanya. Data yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Caranya adalah insert into, sebentar, ini ada yang masuk temannya. Oke. Insert into, nama tabelnya adalah mata kuliah. Lalu values. Nah, di sini kurung buka, kurung tutup, jangan lupa. Kolom yang pertama adalah kode mata kuliah, berarti di sini kode mata kuliahnya kita isi dengan 1. Kolom kedua adalah nama mata kuliah. Nama mata kuliahnya kita ingin memasukkan basis data lanjut. Lalu kolom yang ketiga adalah, kita lihat di sini kan kolom ketiganya adalah jumlah SKS. Jadi di sini jumlah SKS-nya adalah 5. Nah, jadi seperti ini query untuk memasukkan data. Jadi ini kita insert, kita eksekusi. Nah, di sini statusnya adalah sukses dan keterangannya one rows affected. Atau ini sukses saja berarti sudah berhasil menginputkan data. Nah, sekarang gimana caranya untuk menampilkan datanya? Jadi di sini saya akan tunjukkan satu query yang sederhana saja untuk menampilkan semua data yang ada di tabel mata kuliah. Untuk menampilkan data, query-nya adalah select bintang from mata kuliah. Ini artinya, ketika kalian menjalankan perintah ini artinya tolong tampilkan, databaseku gitu misalkan, tolong tampilkan bintang ini artinya semua kolom. Ya, jadi sekali lagi teman-teman tolong diingat, bintang ini artinya tolong tampilkan semua kolom dari tabel mata kuliah. Ya, jadi ini adalah query umum. Nanti mungkin di selanjutnya akan banyak sekali model-model select. Jadi ini secara umum saja dulu. Sekali lagi, ini artinya kita menjalankan sebuah perintah ke dalam database kita. Tolong dong tampilkan semua kolom yang ada atau dari tabel mata kuliah. Kalau ini kita jalankan, nah ini adalah datanya sudah masuk. Kode mata kuliahnya 1, nama mata kuliahnya adalah basis data lanjut, jumlah SKS-nya 5. Jadi seperti itu. Sekarang kalau kita ingin insert lagi, misalnya, saya ingin insertkan lagi nih. Insert into mata kuliah. Value-nya adalah 2. Nah, jangan lupa karena kolom yang pertama adalah primary key. Nah, kalau kalian mengingat kembali materi kuliah semester lalu, primary key itu adalah kode unik dari sebuah tabel. Ya, sekali lagi, primary key itu adalah kode unik atau kunci unik dari sebuah tabel. Jadi, primary key itu tidak boleh sama. Makanya di sini kode uniknya saya kasih 2. Jadi misalkan di sini pemrograman web seperti ini. SKS-nya 5 juga. Ini ya.
Jadi di sini saya menginputkan data lagi ke mata kuliah. Value-nya adalah kode mata kuliahnya adalah 2. Nama mata kuliahnya adalah pemrograman web dan jumlah SKS-nya adalah 5. Ini kita coba jalankan. Oke, di sini sukses. Nah, kalau kita jalankan kembali query-nya untuk menampilkan data, nah di sini sudah muncul datanya yang sudah kita inputkan. Ya, sekali lagi, kalau kalian menginputkan data, yang perlu kalian perhatikan yang pertama adalah pastikan primary key-nya yang kalian input itu tidak sama. Karena kalau kalian input yang sama, contoh ya, misalkan saya inputkan datanya yang sama ya, apa namanya primary key-nya yang sama. Saya input 2 lagi. Walaupun di sini datanya berbeda gitu, misalnya di sini bahasa Inggris. 3 SKS gitu ya. Kita jalankan. Nah, di sini dia akan muncul error. Errornya apa? Duplicate entry 2 for primary. Berarti di sini kalian menginputkan angka 2 di mana itu sudah dipakai di primary key-nya yang lain. Jadi di sini sudah ada, jadi dia akan error. Ya, jadi kalau kalian menemukan error seperti ini, duplicate entry for key primary, berarti di sana artinya kalian menginputkan primary key yang sama, kunci yang sama. Sampai di sana ada yang ingin ditanyakan dulu untuk terkait input data, insert data. Atau mungkin ada yang perlu diulang lagi? Dia mau tanya Pak, Ya, silahkan. untuk insert infonya tuh bisa sekali aja nggak? Biar nggak 3 kali gitu loh. Biar jadi satu gininya satu ya insert infonya, tapi ketiganya nih bisa dimasukin datanya. Oke, pertanyaannya bagus ya. Bisa. Jadi kalau kalian ingin menginsertkan misalnya insert intunya satu aja, datanya yang banyak. Jadi sebenarnya teman-teman bisa juga pakai seperti ini. Ini saya hapus ya. Misalnya ini insert untuk datanya yang lebih dari satu. Insert into mata kuliah, values. Nah, di sini teman-teman misalkan saya ingin menginputkan 3. Di sini bahasa Inggris itu misalnya. Bahasa Inggris. Lalu SKS-nya 3. Nah, koma. Pisahkan dengan koma, kalian inputkan lagi yang misalnya 4. Sini matematika gini. Ada 5 SKS juga ini misalnya ya. Atau ini misalnya lagi, apalagi ya. 5. Sini oke, matematika 2 gitu misalnya. Ini juga 5 SKS. Nah, ini. Atau mungkin biar lebih rapi, sebentar ada yang masuk lagi. Oke. Atau biar lebih rapi, teman-teman di sini di enter aja biar lebih mudah bacanya gitu misalnya ya. Ini nggak apa-apa kayak gini. Nah, ini bisa. Ini coba kita jalankan. Tapi di sini teman-teman harus diblok semua ya ininya, query-nya. Nah, di sini sukses. Dia 3 row affected. Oke. Nah, sekarang kita coba tes. Sebentar. Kita coba tes. Nah, jadi di sini dia masuk bahasa Inggris, matematika, matematika 2. Jadi seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, bisa diulang sekali lagi?
Yang bagian mana? Yang tadi Bapak jelas. Yang input banyak ini. Ya, Oke. Kalau untuk menginputkan banyak, jadi teman-teman, kalau awalnya kan teman-teman menginputnya satu ini, insert into mata kuliah value-nya hanya satu data. Nah, kalau kalian ingin menginputkan banyak data, jadi dalam satu query insert itu datanya banyak kayak ini. Jadi teman-teman bisa inputkan atau dipisahkan dengan tanda koma. Jadi di sini ada komanya, diakhiri dengan titik koma. Oke, sekali lagi ya, contoh misalkan saya buat insert lagi. Insert into mata kuliah, values-nya misalnya di sini tadi terakhir apa? Terakhir mata kuliah 5. Jadi di sini 6. Misalnya di sini pemrograman web 2. Itu misalnya SKS-nya 5. Jadi jumlah SKS-nya 5. Jangan lupa di sini koma. Memisahkan data yang satu dengan data yang lainnya. Misalnya di sini mobile gitu misalnya. Jumlah SKS-nya misalnya 4 misalnya ya. Kalau sudah selesai, titik koma jangan lupa. Di blok, lalu dijalankan. Kayak gitu. Untuk mengeksekusi query-nya ini. Nah, untuk melihat datanya, jalankan perintah select bintang from mata kuliah. Muncullah ini datanya. Sudah masuk. Kayak gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Perbedaan varchar sama char apa, Pak? Perbedaan varchar sama char, biasanya kalau kita memakai varchar, itu yang panjangnya dinamis ya, belum bisa dipastikan. Contohnya nama. Nama kan kita, oke, maksimal mungkin nama itulah 30. Tapi dia ada yang kadang-kadang 10 karakter atau 12, 15. Nah, kalau karakter itu biasanya digunakan untuk yang sudah benar-benar valid. Karena apa? Karena varchar, misalkan kita buat di sini kan kita buat varcharnya 50 gitu ya. Tetapi secara memori di memori itu sebenarnya yang tersimpan adalah di sini berapa karakter sih dia? Yaitu di sini misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti di memorinya hanya terpakai 18 karakter. Walaupun kita setnya 50. Di sini adalah maksimal 50. Dia ngambil memorinya adalah sesuai dengan data yang diinput. Tapi kalau karakter, misalkan kita set karakter di sini 10 gitu ya. Walaupun datanya di sini ada 5 karakter, dia ngambil memorinya adalah 10 tetap. Jadi berapa yang dia set di sini, berapa yang kita set di pertanyaan di awal, panjangnya, itu yang diambil memorinya. Itu bedanya. Makanya kebanyakan kalau misalkan karakter dia yang sudah pasti panjangnya, contoh misalkan kita menentukan jenis kelamin, perempuan sama laki-laki, atau misal P sama L. Nah, itu kan sudah pasti satu tuh. Jadi kita bisa pakai karakter char 1 gitu. Itu bedanya. Ini sebenarnya di penggunaan memorinya sih nanti. Gimana penjelasan saya atau ada yang belum dipahamin? Udah, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini untuk query insert ini kita gunakan untuk menginsert semua kolomnya. Nah, kita juga bisa menginsert
menginputkan beberapa kolom saja. Contohnya, saya ingin menginputkan data, kode mata kuliah, dan nama mata kuliahnya saja. Jumlah SKS-nya itu nggak ada gitu misalnya. Kita nggak mau input, jadi pakainya insert into nama tabel adalah mata kuliah. Nah, di sini kita definisikan kolom mana yang ingin teman-teman inputkan. Jadi misalkan saya hanya menginputkan kode mata kuliah dan nama mata kuliah saja. Ini values-nya adalah 8. Jadi kode mata kuliahnya ada 8 dan nama mata kuliahnya adalah misalnya bahasa Indonesia. Jadi kita tidak perlu menginputkan jumlah SKS. Nah, di sini kalau kita jalankan, oke, sudah berhasil. Kalau kita jalankan lagi query-nya untuk select-nya, nah, jadi seperti ini. Jadi dia, datanya adalah bahasa Indonesia di sini 0. 0 itu artinya kosong datanya. Jadi seperti itu. Tapi jangan sampai teman-teman memilih kolomnya itu primary key-nya yang nggak diinput. Jadi primary key itu harus isi, wajib diisi. Kayak gitu. Ini satu contoh nginput data yang ingin kolom-kolom yang diinginkan gitu misalnya. Bisa jadi nanti misalnya ada ketika kalian membuat sebuah sistem itu kolomnya ada banyak, ada 20 kolom itu misalnya atau bahkan sampai 100 kolom, tapi enggak semua kalian pengen insert di awal, kalian ingin menginsertkan ke beberapa kolom saja, itu bisa jadi pakainya adalah seperti ini. Kalian definisikan kolomnya setelah nama tabel. Jadi seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Oke. Kan kan misalkan ini nama MK, nama mata kuliahnya ini kita pakai not null Pak. Jadi bisa nggak sih kalau kita nggak isiin dia Pak? Maksudnya nggak inputin data namanya. Nggak boleh. Misalkan itu not null. Kalau Berarti kalian tipe datanya nanti waktu create tabel itu isinya not null gitu ya. Waktu create di awal itu kalian not null, berarti mau nggak mau harus diisi datanya. Jadi nggak boleh kosong artinya itu. oke Pak, baik Pak. Ya. Oke, ada lagi? Yang ingin ditanyakan? Itu buat yang ngosongin itu emang harus dideskripsikan, Pak ya? Di dekat mata kuliah tuh. Sorry, gimana? Yang insert mata kuliah tuh yang kode MK, nama MK tuh harus dideskripsikan yang mana yang harus cuma yang diisi aja. Kalau yang nggak mau diisi nggak usah dideskripsikan di sini. Oke, ini nggak mesti dideskripsikan. Kalau misalkan kalian tidak deskripsikan seperti ini yang di atas, maka value-nya teman-teman harus wajib semua diisi kolomnya. Sebentar, saya masuk lagi. Contoh ya, misal kalian tidak definisikan gitu ya, kalian tidak definisikan tabelnya. Set into kuliah, values-nya. Nah, ini artinya kalian akan menginsert ke semua kolom. Kalau misalkan kalian kurang satu gitu misalnya, seperti ini ya. Nah, ini kalian kurang satu, maka dia akan error. Jadi error
Keterangannya adalah jumlah kolomnya tidak sama dengan value-nya yang dimasukkan. Jadi kalau kalian tidak definisikan kolom apa saja yang ingin dimasukkan, maka kalian wajib memasukkan semua kolomnya, datanya harus diisi. Tapi kalau misalkan datanya nggak ada, gitu misalnya waktu di pemrograman mungkin nggak ada datanya, kalian bisa isi seperti ini. Intinya adalah jumlah kolomnya itulah 3. 1, 2, 3. Kayak gitu. Kalau kalian nggak isi. Tapi kalau kalian mau buat seperti ini juga boleh. Hasilnya dia sama-sama 0. Kalau ini kita jalankan. Kayak gitu ya. Jadi data yang diinputkan itu tidak sesuai dengan jumlah kolomnya. Contohnya seperti ini. Nah ini. Ada 2 cara berarti Pak ya? Ya, jadi kalian bisa tuliskan seperti ini atau kalian tidak tuliskan tapi di sini kalian isi dengan 0. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Gimana? Sudah jelas berarti ya? Sudah Pak. Oke. Ya, kalau sudah, jadi materi kita live sessionnya nggak usah lama-lama, jadi segini aja. Ya, biar nggak usah terlalu banyak nanti ininya, biar teman-teman juga enak coba-cobanya di rumah nanti. Sekali lagi, saya masih open. Kalau ada yang ingin praktikum, kalau ada yang ingin diskusi, saya masih open. Jadi mungkin kalau yang hari ini malu-malu nanya, atau mungkin nanti waktu kalian nyoba ada permasalahan, jangan malu-malu untuk chat saya. Kalau ada waktu, pasti saya akan bantu. Baik, Atau Pak. setelah ini mungkin ada yang pengen diskusi lagi masalah project, saya persilahkan. Untuk absensi mungkin nanti saya akan share di grup ya. Oke, itu dulu. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, yang ada kegiatan mungkin silahkan bisa leave. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada yang ingin diskusi lagi masalah project, ayo kita diskusi lagi. Selamat malam. Untuk Oke, bisa Malam, Pak. Ya, mungkin yang mau diskusi bisa stay dulu di sini, nggak apa-apa. untuk live design itu berarti Gimana? untuk live design pemrograman web Sorry, kurang putus-putus suaranya. untuk live design pemrograman webnya kapan? Oh, program web masih ikut jadwal ya hari Kamis.